Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di pagi hari ini. Kita mau bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan kita. Walaupun kita masih bertemu di dalam saat darurat ini, Bapak Ibu di rumah, kita bertemu secara daring atau online, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan beberapa penyampaian informasi gereja yang akan disampaikan. Informasi yang pertama, untuk petugas ibadah minggu pada tanggal 17 Mei 2020 mengambil tema Allah mengasihi dan memberkati kita. Liturgis dilayani oleh Diaken Lukas, pemusik Ibu Yuliana. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua. Dan untuk kebaktian doa pada tanggal 14 Mei 2020, liturgis Bapak Diaken Lukas, pemusik Ibu Yuliana, dan kembali firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua. Sampai sedemikian jauh informasi gereja pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Ya, selamat pagi jemaat kasih Tuhan, Shalom. Masih ada sukacita? Ya, puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Mei. Kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Saya tetap mengingatkan kepada kita, siapkan waktu kita, pakaian kita yang baik, yang rapi dan sopan. Kita mengikuti ibadah kita, fokuskan pikiran kita, hati kita pada pagi hari ini untuk ibadah bersama-sama. Sekalipun kita terbatas dengan kondisi dan keadaan, tapi jangan biarkan kondisi dan keadaan menghalangi kita untuk hikmat datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini, kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita bersatu teduh sejenak. Bersama-sama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama, kita mau menaikkan pujian kita saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Kita tahu dimanapun kita berada, walaupun mungkin kita bukan di dalam ruangan gereja, dibatasi oleh tembok-tembok gereja, kita di rumah kita masing-masing. Ketika hati kita datang untuk menyembah Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita mau katakan saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul
ini menyatakan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, pagi tiap pagi akan selalu berkatnya bagi kita. Saat ini kita bersama-sama akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengakui pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus datang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita bukan hanya suka, tapi ada duka, ada pelangi, ada badai, ada hujan dalam kehidupan kita. Tetapi walaupun badai atau cuaca gelap, langkah kita berat, tapi asal kita percaya pada Tuhan, Dia pasti tolong. Dialah sobat kita, sobat yang setia. Kita hanya perlu bersandar pada Dia sampai selamanya. Kita mau angkat pujian ini dalam KPPK 233. Aku percaya padanya. KPPK 233. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan bacaan ketangkapan kita. Bacaan ketangkapan pada pagi hari ini terambil dalam KPPK nomor 18, Keadilan Allah. KPPK nomor 18, Keadilan Allah.
Saya akan membacakan dalam bagian pemimpin dan akan ditanggapi oleh Bapak Ibu sekalian dalam bagian jemaat. Keadilan Allah. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi bergoyang. Tuhan itu Maha Besar di Sion, dan Dia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Dia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkau yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan yang dapat kebenaran, Engkau yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Dia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, maka berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab mereka. Dalam tiap awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang memberi bagi mereka, tetapi membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kita sama-sama. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersama-sama mengangkat pujian dalam KPPK nomor 380. Kita mau katakan, bangunkan kami. Biarlah melalui lagu ini kita yang terlelap di dalam khawatir kita, di dalam kegelisahan kita, dan ketakutan kita, melalui firman Tuhan pada hari ini boleh membangunkan kita. Dia yang mengasihi kita, Dia mau dengan kasih-Nya mau membangunkan kita. Pujian 380, bangunkan kami. Mari terima kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk segala cinta kasih Tuhan yang besar dan berlimpah buat kami.
Terima kasih sudah minggu yang kesekian Tuhan kami beribadah di rumah. Tapi Tuhan, bagaimanapun juga kami tetap rindu di tengah-tengah komunitas kami, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan kami beribadah di jam yang sama. Kami merasakan bahwa kami sedang bersekutu bersama. Kami merasakan bahwa kami sedang menyembah kepada Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman dimanapun rumah kami dan keberadaan kami. Terima kasih Bapak, kami mau siapkan hati kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Saya tetap berdoa, saya tetap berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan terima kasih pada tahun ini, tepatnya pada hari ini, minggu kedua di bulan Mei, itu adalah Hari Mama Internasional. Tapi tahun ini menjadi tahun yang spesial karena kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Kita merayakannya tidak di gereja, ya. Tapi saya percaya bahwa bagaimanapun keberadaan kita dan kondisi hidup kita, kita percaya, kita mengimani bahwa hidup kita, khususnya para mama, itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan itu pada pagi hari ini tema firman Tuhan untuk menyentuh kepada kita itu adalah iman dan sukacita seorang ibu. Ya, saya percaya bahwa seorang ibu punya peranan yang sangat besar dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana wanita-wanita yang luar biasa berperan penting. Ya, walaupun mereka seringkali terlibat di belakang layar, tapi mereka banyak menopang pekerjaan Tuhan. Yang menopang pelayanan Tuhan Yesus, menopang pelayanan Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita merasa bahwa saya wanita, apa sih yang saya bisa? Di mata Tuhan, wanita atau pria bisa dipakai menjadi alatnya. Hari ini saya mengajak kepada kita untuk membuka satu bagian firman yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, yang tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Ya, dari hal ini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya sebuah momentum sejarah bahwa Yesus pernah bangkit. Kebangkitan Yesus juga adalah kuasa yang sanggup untuk mengubahkan. Ya, adalah kuasa yang sanggup untuk mengubahkan. Ini masih minggu-minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, masih penuh gairah ya bagi anak-anak Tuhan. Ya, karena sebentar lagi kita akan memperingati Pentakosta. Nah, baik jemaat kasih Tuhan, kita mengingat bahwa kebangkitan Yesus itu punya kuasa yang mengubahkan. Itu kuasa yang mendatangkan sukacita ke dalam kehidupan umatnya. Khususnya pada bagian ini menceritakan tentang para wanita yang hadir ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah lagi kepada kubur Yesus. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid dalam keadaan yang begitu takut. Kenapa mereka dalam keadaan yang begitu takut? Cuma sederhana. Karena mereka takut kepada orang banyak, mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang Romawi. Mereka khawatir
seperti yang Yesus alami. Sehingga mereka benar-benar hidup dengan kekhawatiran dan ketakutan yang begitu mencekam. Tapi dengan kasih Tuhan kita bisa melihat bahwa setelah kebangkitan Kristus itu bukan hanya mengubah sejarah manusia. Bahwa Kristus bukan hanya nabi. Ya, dia bukan hanya orang penting, dia bukan hanya seorang tokoh agama, tapi dia benar-benar adalah Tuhan karena dia sudah membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kebangkitan Yesus itu mengubah sejarah. Tapi juga adalah sebuah momentum bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah sikap orang percaya terhadap kuasa kebangkitan Yesus. Khususnya berdampak kepada para wanita-wanita. Mereka punya sukacita yang besar. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah kuasa yang mengubah orang percaya terhadap kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, bahwa kita mengalami sukacita yang besar. Ayat yang ke-8 mengatakan kepada kita, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jemaat kasih Tuhan, tahukah saudara bahwa yang merampas sukacita kita itu adalah dosa. Kekhawatiran, ketakutan, bahkan kesenangan duniawi inilah yang membawa kesenangan. Tapi saya mau beritahukan kepada kita bahwa dosa dan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia itu sifatnya cuma sementara, bukan sesuatu yang bernilai kekal. Pada akhirnya semua itu akan mendatangkan penyesalan, kekecewaan, bahkan kepahitan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan yang lebih parah bahwa dosa dan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia itu mendatangkan kehancuran buat kita. Yang murid-murid ketika Yesus mati, mereka dicekam dengan ketakutan yang begitu besar. Mereka merasa bahwa mereka sedang menentang sebuah kekuasaan Romawi. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi kepada Yesus sebentar lagi akan mereka alami. Kita perhatikan yang kebangkitan Yesus dan kuasanya. Kita dibuat untuk menyadari bahwa Yesus itu sudah bangkit buat kita. Dan kebangkitan itu dirasakan dampaknya pertama kali oleh para wanita. Ya, dirasakan pertama kali oleh para wanita yang datang ke kubur Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kita menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Berarti kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Kita selalu punya alasan untuk punya pengharapan di dalam kehidupan kita. Meskipun apa yang kita lihat menyedihkan dan mengecewakan, tapi saya merasa bahwa kita punya alasan untuk bersukacita. Karena Yesus saya, Tuhan saya sudah bangkit. Terima kasih Tuhan, berapa hari yang lalu kami mendapatkan tayangan berupa video di WhatsApp. Bagaimana ada satu keluarga, ibu dan anak, ya oleh karena keputusasaan, oleh karena deraan hidup yang berat, mereka memilih untuk bunuh diri, menggantung diri. Tapi kasih Tuhan, ini ada sesuatu yang sangat miris, menyedihkan. Nah, sementara mereka merasakan mereka sudah tidak lagi bisa jalani hidup karena mungkin mereka sudah tidak punya makanan, mereka mungkin sudah tidak punya uang, mereka mungkin sudah tidak punya pekerjaan yang tetap. Bagaimana kami bisa menyambung hidup kami? Mereka mengalami tekanan, ketakutan, deraan yang luar biasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka memilih mati menjadi jalan keluar buat mereka. Terima kasih Tuhan, kita orang yang dikasih Tuhan, kita diingatkan bahwa Yesus sudah bangkit, maka kita punya alasan untuk bersukacita. Karena Yesus bangkit, kita punya alasan untuk berpengharapan bahwa semua yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Kita tidak punya semangat yang pendek, kita punya semangat hidup yang begitu bergairah dan menggebu-gebu. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dan kaki buat kita untuk melangkah dan mengerjakan sesuatu. Maka percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Kemudian yang kedua, kuasa yang dialami oleh murid-murid, khususnya oleh para wanita ini, membuat mereka bersukacita besar dan akhirnya
sebaliknya mereka ingin memberitahukan itu kepada semua orang. Mereka ingin memberitahukan itu kepada semua orang. Kita perhatikan ayat ke-8. Dikata mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Jadi jemaat kasih Tuhan, bahwa kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus, kita akan memiliki beban untuk memberitakan kuasanya kepada semua orang. Supaya setiap orang yang kita temui, mereka pun mengalami gairah dan sukacita yang sama. Karena mengalami bahwa Kristus sudah bangkit dan memberikan sukacita yang besar kepada setiap orang. Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Ketika para wanita ini mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus, mereka sedang memberitakan Injil. Mereka punya gairah yang begitu besar untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat itu mendatangkan gairah, mendatangkan sukacita dan kepenuhan yang luar biasa. Maka mereka mau beritakan kepada murid-murid yang lain dengan begitu bersemangat. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena itu Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Nah, Paulus merasakan bahwa bebannya untuk memberitakan Injil itu begitu besar. Nah, coba kasih Tuhan, jika dalam kondisi yang demikian, masih adakah gairah buat kita ya untuk memberitakan betapa berkuasanya Yesus, betapa begitu agungnya apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Maka kita perlu untuk menceritakan dan membagikannya kepada orang lain. Kenapa murid-murid, khususnya wanita-wanita ini, mereka begitu bergairah untuk menceritakan tentang Yesus? Karena mereka sudah mengalami, mereka memiliki beban untuk memberitakan dan menceritakan kesaksian dan pengalaman yang sudah mereka terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para wanita ini, ketika mereka menyaksikan peristiwa yang besar itu, mereka lari, mereka mencari murid-murid, dan mereka mau memberitahukan kepada mereka. Saya percaya bahwa mereka bukan hanya memberitahukan kepada murid-murid Tuhan, tapi mereka ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit dan bahwa Yesus sudah bangkit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sukacita yang dialami oleh para wanita ini adalah bahwa mereka menjadi orang yang mendekat kepada Yesus pertama kali dan menyembahnya. Kita perhatikan setelah kebangkitan Yesus, wanita-wanita ini yang pertama kali mendapati Yesus, dan mereka lah yang sujud menyembah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Apakah yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita? Kondisi dan keadaan mungkin membatasi kita dan menghalangi kita untuk bisa datang beribadah ke gereja. Tapi ingat satu hal, ketika kita memiliki gairah bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap bisa mendekat kepada Yesus dan menyembahnya dimanapun kita berada. Bahkan di rumah kita pun, ketika berkumpul dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dan waktu ibadah kita kepada Tuhan, saat itulah hatimu dan hatiku sedang sujud menyembah kepada Tuhan. Ya. Karena itu ayat ke-10, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, pergi dan beritakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Iman dan sukacita seorang ibu sudah dialami oleh murid-murid Tuhan, wanita-wanita yang begitu mengasihi Tuhan. Dan saya percaya semua ini pun akan punya dampak dalam kehidupan kita. Marilah jemaat kasih Tuhan, kita ingat kebangkitan Yesus mendatangkan sukacita besar buat kita. Kebangkitan Yesus membuat kita ingin memberitakannya kepada semua orang. Kebangkitan Yesus membuat kita mendekat kepada Yesus dan kita menyembahnya. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Seperti halnya wanita-wanita yang sudah datang mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami datang dari hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih
bahwa firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan kepada kami betapa semua karya dan perbuatan tangan-Mu ajaib dan sempurna. Kebangkitan Engkau di antara orang mati mengingatkan kepada kami bahwa Engkau berkuasa atas maut dan Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dan mampukanlah kami bertumbuh di dalamnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari terima kasih Tuhan, kita akan bersepakat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap bergumul, kita tetap rindu sesuatu terjadi atas negara kita. berdaulat atas semesta ini. Engkaulah yang punya kendali atas dunia ini. Apa yang ada dan yang terjadi di bawah kolong langit ini, Tuhan,
Kami tahu semua terjadi dengan izin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan atas bangsa ini. Kami tidak tahu apa yang sedang Tuhan akan rancangkan atas negara ini. Tapi Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami berseru memanggil nama-Mu, memohon ampunan, pertolongan dan anugerah Tuhan atas bangsa kami. Kondisi dan keadaan yang kami hadapi, Tuhan, hari-hari ini tidak semakin membaik. Tapi kami tahu, kami masih tetap punya alasan berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu kami berseru kepada Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati. Kami berseru kepada Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah menyatakan kemenangannya atas maut. Maka kami percaya bahwa Engkau pun mampu untuk mengendalikan segala sesuatu. Bahkan apa yang terjadi atas negara ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang mengerjakan dan melakukan sesuatu yang baik. Kami berdoa, minta Tuhan Kau kuatkan dan teguhkan hati kami, hati bangsa kami. Berdoa menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Jika dengan cara ini Tuhan Kau sedang menegur mereka, sedang mengevaluasi mereka, sedang mengingatkan kepada mereka, mari Bapa, ketuklah pintu hati mereka. Mereka tunduk, mereka mengaku bahwa mereka bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa jika bukan Tuhan yang memakainya. Mari Bapa, tolonglah bangsa kami. Berdoa terus menyerahkan untuk tim medis yang tetap ada di garda terdepan. Tuhan Yesus yang tolong mereka, para dokter, para perawat, tenaga kesehatan. Bahkan Tuhan, setiap mereka terlibat secara langsung untuk menangani pasien-pasien, kami berdoa biar Tuhan mau jamah dan tolong mereka. Supaya di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang mereka lalui, yang mereka hadapi, mereka tetap ingat akan pertolongan pada Tuhan yang nyata dan sempurna. Maka sebab kami berdoa terus juga menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan. Supaya di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang terjadi hari-hari ini, kami pun belajar untuk tunduk di hadapan Tuhan. Mungkin banyak di antara kami waktu-waktu yang lalu begitu banyak mengeluh. Terlalu banyak kami melayani, banyak tugas-tugas yang harus kami selesaikan dalam pelayanan. Tuhan, kami tahu sudah hampir 7 minggu ini Tuhan, kami tidak bisa bertemu di dalam gereja. Kita ada banyak jemaat-Mu yang rindu untuk ke gereja, dan banyak hamba-hamba-Mu Tuhan yang rindu untuk bisa melayani kembali seperti biasanya, berhadapan dengan jemaat, bertemu dengan jemaat, bertegur sapa, saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan berdoa biar Tuhan waktu-waktu ini menjadi evaluasi buat kami, agar kami Tuhan sungguh memaknai apa pentingnya pertemuan ibadah kami, apa pentingnya kami bertemu dalam komunitas rohani yang saling membangun dan menguatkan satu dengan yang lain. Ingatkan kepada kami Tuhan bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Makasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan atas bangsa dan negara kami, khususnya untuk setiap kami. Makasih ya Bapa, bersyukur kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Yesus Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini menaikkan pujian doksologi. Pelaku-pelaku firman, arahkan hatimu dan terima berkat kepada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus,
akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Ibadah selesai, doa bersenam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tuhan. Minggu kedua di bulan Mei kita peringati sebagai Hari Mama Internasional. Yang berhubung kita tidak bisa rayakannya bersama-sama di gereja, kita tetap bisa rayakannya di rumah dengan suasana yang berbeda. Yang berikut ini ada tayangan, yaitu ucapan yang disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu dan juga pemuda dan remaja yang disampaikan kepada orang tua mereka. Ya, selamat jemaat saksikan dan selamat Hari Mama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, jangan lupa tetaplah jaga kondisi kita, jaga kesehatan kita. Jika memang tidak dengan sangat terpaksa, lebih baik kita tetap tinggal di rumah. Ya, sambil menunggu arahan pemerintah untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Ya, kemudian bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, jemaat dapat mentransferkannya di rekening yang ada di bawah ini. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Mama, selamat Hari Mama, selamat Hari Mama. We love you so much. Nggak kelihatan. Mami, selamat Hari Mama ya. Terima kasih udah ngebesarin aku, ngerawat aku, bahkan kasih kita gizi yang sangat enak, makanannya sangat enak yang penuh gizi. Teman-teman aku tuh suka cerita, suka bilang pas dulu kecil, pas suka ngiri, bilang ih enak ya mamanya jago masak, bla bla bla. Itu betul banget sih. Nggak ada mami yang paling rajin dari mami. Mami tuh setiap hari bawa kita bekal di 2 istirahat pertama, istirahat kedua, bener-bener tuh bergizi banget biar kita sehat. Terima kasih mami. Apa itu tak? Happy Mother's Day, we love you. Semoga mami selalu awet muda, sehat selalu, panjang umur, biar tetap jadi mama yang paling hebat buat kita semua. Selamat Hari Mama. Hai Mami, Happy Mother's Day. Mami makasih ya udah merawat aku dari kecil sampai sebesar ini dan selalu memberikan nasihat yang baik sehingga aku bisa menjadi anak yang baik. Maaf ya Mami kalau aku sering bikin Mami marah dan ngecewain Mami. I love you Mami. Banyak yang udah Mami korbanin buat kita berdua, kasih pendidikan yang terbaik, juga untuk membangun potensi kita berdua di tengah-tengah pergumulan dan tantangan, tapi Mami tetap mau kasih yang terbaik buat kita. Aku janji suatu saat nanti aku akan balas kebaikan Mami semuanya. Aku akan bahagiain Mami, sehat-sehat terus, supaya kita nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri, makan, traveling, dan lain-lain. Tuhan berkati kita selalu. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mami. Walau kali ini kita Mother's Day-an kali ini beda, tapi itu tuh nggak ngurangin rasa sayang kita ke Mami. Iya, kita tuh sayang banget sama Mami. Makasih ya Mami udah ngajarin kita semua, dari cara baca, cara nulis, cara berpikir juga. Makasih juga buat semua yang udah Mami lakuin. Kami juga minta maaf buat kesalahan yang kami lakuin ke Mami. Mungkin kita suka
mami kesel, mami mungkin juga mami marah atau apapun. Tapi itu tuh nggak ngurangin rasa sayang kita ke mami walaupun mami galak atau apapun. Semoga di Mother's Day kali ini mami bisa jadi pribadi yang lebih baik, atau mungkin ya gitulah. Iya. I love you mami. Ya. Wah ini. Di hari Mother's Day ini kami ingin mengucapkan selamat hari ibu, dan kami ingin mengucapkan pada mami terima kasih telah merawat kami ya dari kecil. Mungkin kami yang awal-awalnya belum bisa apa-apa, sekarang kami udah pintar, kami bisa besar, kami bisa tumbuh, tidak lemah, tidak pernah kekurangan makanan ataupun apapun itu. Semua itu berkat mami. Mami sudah mengajari kami dan membantu kami di baik kami susah, di mana di titik kami tidak bisa apa lagi, mami selalu membantu kami. Sekali lagi terima kasih mami, kasih sayangmu tidak akan pernah kami lupakan. Kami akan ingat diri payahmu, kami akan ingat terus bagaimana kamu telah letih merawat kami. Mungkin dari saya dulu, saya mungkin hampir sudah mau mati, tapi mami terus mempertahankan, bagaimana terus mencari cara bagaimana supaya saya tetap bisa hidup. Dan Yana juga dirawat dengan sehat, maka mami selalu mencari cara supaya kami tidak pernah terluka karena mudah sedikit. Terima kasih. Hanya ingin ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama, karena sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama, lagu cintaku untuk mama. Mama, terima kasih sudah melahirkan kami. Mama, terima kasih sudah merawat kami. Terima kasih untuk kasih sayangmu. Terima kasih untuk semuanya. Happy Mother's Day, Mama. Selamat Hari Mama ya. Terima kasih telah membesarkan saya sampai sekarang. Semoga terus awet muda, sehat selalu, Tuhan memberkati. Selamat Hari Mama. Tuhan Yesus memberkati Mama. Mika sayang Mama. Mama selalu memeluk Mika ketika Mika ketakutan di malam hari. Mama sering masakin makanan yang enak buat Mika. Mika sayang Mama, semoga Tuhan memberkati Mama. Semoga Mama panjang umur dan sehat selalu. Amin. Jadi, kali ini aku bakal menyanyiin untuk Mama yang berjudul Mama Kaulah Bintang.